Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita mulai dulu dengan doa. Ya. Nah, Pak Guru ngecek dulu kehadiran kalian. Abdul Mustafa Bau, Adil Alamsyah Sukasmin. Ketua kelas, ada informasi tentang Adil ini sakit atau apa atau bagaimana? Tidak ada keterangan. Asila Sakia Sari Lestari Serang, Rizka Safirayanti, Izal Billy Huse Kaitam, Joseph Maipang Mononege, Hadir Pak. Diviantri Paula Rumbrawer, Eskelina Bugaje, tidak ada keterangan juga. Muhammad Ramadhani Kosepa, Mustafa Inai, Nur Cahya Lestari Bihari, Nurjani Gegetur, Rifki Fatur Rahman Sarif, Sandi Aprilio Kosepa, Pak Ode Siti Fatimah Tinder. Ya anak-anak, untuk menambah semangat kita di siang hari ini, nah mari kita bersama-sama menyanyikan satu buah lagu, yaitu Sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya mantap. Walaupun cuaca hari ini panas, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk Belajar. Oke. Materi kita hari ini tentang operasi perkalian bilangan bulan. Kalau yang minggu lalu kita belajar tentang operasi penjumlahan pada bilangan bulan. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran yang kemarin, yang minggu yang lalu, tentang bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan nol, dan lawan bilangan asli. Nah, bilangan asli biasa disebut juga bilangan bulat positif. Berarti kalau lawannya bilangan bulat Negatif. Pak Guru berharap setelah kalian nanti mempelajari tentang operasi perkalian pada bilangan bulat, kalian bisa menganalisa atau mengidentifikasi operasi perkalian pada bilangan bulat. Yang kedua, kalian bisa membedakan operasi perkalian bilangan bulat pada penjumlahan, juga operasi perkalian pada bilangan bulat. Jadi itu berbeda. Yang ketiga nanti, dengan berdiskusi, kalian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tentang operasi perkalian pada bilangan bulat yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, hasil diskusi itu nanti kalian persiapkan dengan rasa percaya diri. Jadi harus berani. Oke, untuk suka lebih semangat lagi sebelum kita ini, Om tolong pimpin dulu temannya dengan dia dulu. Tepuk semangat. Semangat. Iya, tetap. Lihat anak, tolong dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Siap. Terus nanti Pak Guru kalian bisa menyimak media pembelajaran yang akan Pak Guru gunakan. Bilangan asli.
bilangan asli disebut bilangan bulat positif. Lawan bilangan asli disebut bilangan bulat negatif. Contoh penggunaan bilangan bulat negatif adalah untuk penulisan posisi benda di bawah permukaan air laut atau suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, cara membaca bilangan negatif. Ada negatif, ada simbol tanda hubung di depannya ya anak-anak ya. Ada tanda hubung itu kalau pengulangan kalimat atau pengulangan kata. 32 dibaca negatif 32. Cara menulis bilangan bulat negatif 11 ditulis dengan kata tanda ya tanda di depannya. Kalau positif tidak perlu kita melakukan proses penulisan tanda. Letak bilangan bulat atau garis bilangan di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif. Sedangkan di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Kalian harus ingat-ingat. Nah, seperti ini contohnya anak-anak. Semakin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin besar. Perkalian bilangan bulat. Hasil perkalian bilangan bulat dapat ditentukan dengan cara yang sama seperti pada bilangan caca. Jika kedua bilangan bertanda sama, maka hasilnya positif. Jika tanda berbeda, maka hasilnya negatif. Jadi sama saja dengan bilangan caca itu anak-anak. Cuma di sini ada tanda negatif, ada tanda positif. Contoh 5 dikali 10. Berapa 5 dikali 10? 50. Tapi kalau angka 5-nya itu ada tanda negatif, berarti 5 dikali 10 negatif 50. Itu saja ya membedakan. Oke, untuk lebih jelas lagi Pak Guru akan putarkan video pembelajaran tentang operasi perkalian pada bilangan bulat. Kita belajar perkalian bilangan bulat. Ayo adik-adik, kita belajar perkalian bilangan bulat dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, apakah kalian sudah mengenal bilangan bulat? Tentunya sudah ya, karena pembahasan kita sudah mengenal bilangan bulat, lalu kita sudah belajar penjumlahan, pengurangan, dan sekarang perkalian. Nah, bilangan bulat itu terdiri atas bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Untuk perkalian bilangan bulat itu sangat mudah loh adik-adik ya, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Karena untuk perkalian bilangan bulat itu sudah ada rumus jawabannya. Bagaimana maksudnya Kak Citra? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah jika ada bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat positif, maka jawabnya adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini Kak Citra punya contoh 9 dikali 8. 9 dan 8-nya adalah bilangan bulat positif. Maka hasilnya juga akan positif adik-adik. 9 dikali 8 itu sama dengan 72. Jadi seperti perkalian biasa adik-adik. Nah, sekarang kalau di sini negatif dikali negatif, itu jawabannya adalah bilangan bulat positif ya. Jadi kalau ada bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat negatif, jawabnya adalah bilangan bulat positif. Di sini Kak Citra punya contoh negatif 7 dikali negatif 10. Nah, anggap saja negatifnya dihilangkan. 7 dikali 10. Ya, 7 dikali 10 adalah 70. Jadi di sini negatif dikalikan negatif itu sama dengan positif. Sekarang kalau ada perkalian bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat positif. Nah, di sini posisinya negatif itu lebih kuat ya. Jadi negatif dikalikan positif ya jawabnya adalah bilangan bulat negatif. Contohnya negatif 8 dikalikan 7. Kalau salah satu bilangannya adalah negatif, perkalian ya di sini ya, itu pasti jawabnya negatif. Nah, 8 dikali 7 sama dengan 56. Jawabnya maka negatif 56.
Contoh berikutnya, kalau di sini ada positif dikalikan negatif, dibalik nih, tadi negatifnya di depan, sekarang negatifnya di belakang. Nah, itu hasilnya tetap sama, yaitu negatif. Ya, kalau ada negatif di situ ketemu dengan positif, kalau perkalian ya, pasti jawabnya negatif. Contohnya, positif 7 dikali negatif 7, maka jawabnya adalah negatif 49. Contoh berikutnya, masih positif dikalikan negatif, itu sama dengan negatif 9 dikalikan negatif 9 sama dengan, ya jawabnya adalah negatif 81. Jadi seperti itu adik-adik ya. Kalau positif dikalikan positif, jawabnya positif. Negatif dikalikan negatif, jawabnya positif. Kalau negatif dikali positif atau positif dikali negatif, itu jawabnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi sangat mudah sekali untuk perkalian bilangan bulat. Nah sekarang Kemudian anak tadi bisa membantu kita untuk belajar dengan media yang ada di YouTube. Pak Guru percaya di antara kalian ini banyak semua yang punya HP, betul kan? Siapa coba angkat tangan, siapa yang punya HP? Nah, selama ini HP-nya Jose dipakai untuk apa itu Jose? Main game. Rizka? Nonton TikTok. Abdul? Tidak dilarang kalian melakukan aktivitas game, TikTok, tidak dilarang. Tapi alangkah baiknya itu kita gunakan untuk melihat video-video pembelajaran yang ada di YouTube, atau kalian mencari informasi-informasi yang penting lainnya di YouTube tentang perkembangan sekarang ini. Seperti apa? Ada perang di mana? Ya, di Palestina, di jalur Gaza. Supaya kalian melihat negara mana yang sedang berkonflik. Asia, dari situ kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwa perang itu tidak enak. Kita harus siap kehilangan dengan orang-orang yang kita sayangi. Oke? Setelah ini Pak Guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Nanti disitulah kalian bisa berdiskusi. Kalau yang sudah bisa, tapi kalau menurut pendapat kalian lebih mudah mana? Penjumlahan dengan perkalian? Perkalian. Kalian lebih mudah kan? Iya. Ya. Berarti tidak ada masalah. Karena di situ rumusnya tadi jelas, positif dikali positif ya positif, negatif dikali positif ya negatif, positif dikali negatif ya negatif, negatif dikali negatif ya positif. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Setelah kalian nanti menyelesaikan KPD kelompok, nanti ada namanya tugas individu. Jadi nanti masing-masing siswa mengerjakan tugasnya. Ini positif. Sudah. Ini sudah. Kelompok ini kurang berapa nomor? Udah Nanti pada saat presentasi kalian harus percaya diri dengan hasil jawaban kelompok kalian.
Ayo kita menyanyi sama-sama ya anak-anak. Mari kita belajar tentang bilangan bulat, menjumlah dan mengurang, juga kali dan bagi. Ayo kita hafalkan, sampo beda rumusnya, sama itu positif, beda itu negatif. Sampo beda rumusnya, negatif dan positif, sama dengan negatif. Negatif dan negatif, sama dengan positif. Ingatlah sampo beda untuk bilangan bulat. Guru kasih kesempatan kira-kira kelompok mana dulu yang berani melakukan presentasi hasil diskusi bersama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Saya akan mempresentasikan jawaban dari dari kelompok matahari. 7 kali minus 4 sama dengan minus 28. 8 kali minus 5 sama dengan minus 40. Minus 5 kali minus 7 sama dengan 35. Minus 9 kali 7 sama dengan minus 65. Tony mengirim surat kepada 3 temannya. 2 buah surat memakai perangko seharga 500 dan sebuah surat memakai perangko seharga 250. Maka jumlah uang yang diperlukan untuk membeli perangko itu adalah 750. Sekian dan terima kasih. Silakan dari kelompoknya. Apa nih Bunga Mawar? Ya, silakan. Semangat, harus percaya diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. 1. 7 kali negatif 4 sama dengan negatif 28. 2. 8 kali negatif 5 sama dengan negatif 40. 5 kali negatif 7 sama dengan 35. 4. Negatif 9 kali 7 sama dengan negatif 63. Oke, beri tepuk tangan pada teman-teman. Kelompoknya itu ada 2 yang 40 tidak terprint. Coba dibacakan kembali itu kelompoknya Priska yang soal cerita. Buat Tony mengirim surat kepada 3 temannya. 2 buah surat memakai perangko seharga 500 dan sebuah surat memakai perangko seharga 250. Maka jumlah uang yang diperlukan untuk membeli perangko itu adalah berapa? 750. Oke, menurut kalian itu sudah tepat belum jawabannya kelompoknya Priska? Sudah. 2 buah perangko seharga 500. 1 perangko seharga 250. Kalau Priska menjawab 750, apa sudah betul? Sedangkan perangko yang 500 ada 2. Ya. Oh ya salah. Berarti yang betul berapa? 1250. Karena itu kan yang nomor 1. Ya, 500 kan ada 2. Harus lain kali dicermati baik-baik. Siapa Jadi di situ ada 2 yang menggunakan perangko seharga 500, 1 buah perangko harganya 250. Priska hanya melakukan 500 ditambah dengan 250. Dia lupa 500 yang 1. Kalau ketua kelas ini dibagi, ini tugas individu. Jadi jangan lupa tulis nama kelas. Ada 5 nomor, 5 nomor soal.
Positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali positif hasilnya negatif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Pak Guru, positif dikali negatif, negatif ke Pak Guru? Iya, baik mau negatifnya di depan atau negatifnya dia di belakang, tetap dia negatif. Yuk Fatimah. Baik. Oke anak-anak. Kita coba menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi bilangan bulat itu terdiri atas bilangan asli, bilangan nol, dan lawan bilangan asli. Bilangan asli biasa disebut juga bilangan bulat positif. Sedangkan lawan bilangan asli berarti bilangan bulat negatif. Nah, perbedaan penjumlahan dengan perkalian itu begini anak-anak. Penjumlahan, pengurangan, dia agak lebih susah dipahami dibandingkan dengan perkalian. Contohnya dalam penjumlahan. Kalau dalam penjumlahan, pengurangan mungkin bisa dikenal dengan sistem berurutan. Contoh, negatif 20 ditambah 10. Kira-kira berapa nilainya itu? Negatif 20 ditambah 10 sama dengan berapa? Negatif 20 ditambah positif 10. Nah, itu kalian bingung kan? Jawabannya adalah negatif 10. Jadi kamu berhutang 20, uangmu baru ada 10. Jadi masih sisa 10. Karena kurang tadi maka nilainya negatif. Berbeda saat kita melakukan proses perkalian. 20 dikali 10 berapa? 200. Tapi kalau dia ada tanda negatifnya, berarti negatif 200. 200-nya tetap, tinggal tandanya saja yang dia berubah. Jadi, aku berharap dengan pembelajaran hari ini wawasan kalian bertambah tentang operasi perkalian pada bilangan bulat. Nanti ke depannya kita masuk lagi ke operasi pembagian pada bilangan bulat. Pak Guru ini menanyakan, apa yang kamu pelajari hari ini anak-anak? Tentang bilangan bulat. Iya, perkalian bilangan bulat. Apa yang kalian paling sukai dari pelajaran hari ini? Perkaliannya, ya. Atau karena ada media pembelajarannya, kita menggunakan Infokus, kita menggunakan laptop, kita bisa memutar video pembelajaran. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan hari ini. Seperti biasa, sebelum kita menutup pembelajaran, kita akhiri dengan doa sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka segala aktivitas, memulai aktivitas, mengakhiri aktivitas, itu usahakan dengan berdoa. Ya, silakan.